Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فمعاشر المسلمين والمسلمات rahimani wa rahimakumullah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita panjatkan pujian kita kepada Allah atas kebaikan-kebaikannya yang terus-menerus Allah limpahkan kepada hamba-hambanya. Dan pada malam hari ini Allah memberikan kebaikan yang besar kepada kita semuanya. Allah mudahkan kita untuk berkumpul di majelis ilmu, untuk kita bersama-sama mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Dengan sarana ini diharapkan kita akan menjadi orang yang beragama di atas ilmu, beragama di atas petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, beragama dengan betul-betul mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini tanda bahwa Allah menginginkan kebaikan kepada hambanya, tanda bahwa Allah menginginkan kebaikan kepada hambanya, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan, maka Allah akan fahamkan dia terhadap agamanya. Artinya dia adalah orang yang beragama dengan ilmu. Dia menjadi orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya, betul-betul mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu siapapun di antara kita butuh dengan ilmu, tanpa memandang usia, berapapun usianya kita tetap butuh dengan ilmu. Berapapun banyaknya ilmu kita, tetap kita selalu membutuhkan ilmu. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kemudahan yang Allah berikan sehingga kita bisa berada di majelis ilmu. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita juga diberi pertolongan untuk bisa ikhlas, untuk bisa meluruskan niat, semata-mata ingin mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala, untuk mengharapkan balasan di akhirat kelak. Dan mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari Allah jadikan sebagai ilmu yang bermanfaat. Amin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih dalam pembahasan dari kitab Tadhhirul I'tiqad an Adranil Ilhad, karya Al-Imam As-San'ani rahimahullahu ta'ala, salah seorang ulama yang wafat pada abad ke-11, wafat pada tahun 1182, wafat pada tahun 1182. Dan kita sampai pada apa yang disebutkan oleh beliau disebutkan oleh beliau di sini, waqad arafu wahum fi tabaqatin nar. Dan mereka orang-orang musyrikin, orang-orang musyrikin, mereka tahu bahwa mereka itu betul-betul orang yang telah tersesat, dengan kesesatan yang sangat nyata, yang sangat jauh. Namun mereka baru menyadari, baru mengakui ketika mereka sudah berada di
tabaqatin nar, ya. Di apa? Di lembah-lembah neraka, ya. Neraka itu berlembah-lembah, ya. Neraka itu dikatakan darokat, ya, ini darokat berlembah-lembah. Itu mungkin maksudnya di sini tabaqat adalah darokat. Jadi bukan satu lembah, tapi ada lembah yang di bawahnya lagi, ada lembah yang di bawahnya lagi, ya. Mereka baru menyadari, ya, sebagaimana yang telah kita sampaikan, bahwa mereka itu meyakini tauhid rububiyah, ya. Mereka meyakini tauhid rububiyah yang seharusnya tauhid rububiyah itu mengharuskan mereka untuk beribadah kepada Rabb-nya, kepada Allah, sebagaimana mereka mengakui bahwa Allah adalah Rabb, pencipta, pengatur alam semesta, yang memberi rizki. Maka kelazimannya, keharusannya adalah Allah lah yang diibadahi. Tapi yang mereka lakukan justru di samping beribadah kepada Allah, juga mereka beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka inilah yang membuat keimanan mereka kepada tauhid rububiyah itu rusak, karena mereka melakukan peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Meskipun mereka punya maksud, ya, untuk mendekatkan diri kepada Allah saat mereka beribadah kepada selain Allah itu. Saat mereka beribadah kepada sesembahan selain Allah, itu maksudnya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi maksudnya adalah supaya dekat dengan Allah. Maksud yang lainnya adalah untuk mendapatkan syafaat. Ini maksud yang baik apa tidak? Mendapatkan syafaat. Maksud yang baik, kita semuanya juga menginginkan untuk mendapatkan syafaat. Namun mereka itu ketika menginginkan untuk mendapatkan syafaat, mereka memintanya kepada selain Allah. Nah, ini syafaat yang ditiadakan, bukan syafaat yang ditetapkan oleh Allah, ya. Maka keinginan mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah, keinginan mereka untuk mendapatkan syafaat, itu tidak menjadikan mereka kemudian dikatakan muslim, tidak menjadikan mereka dikatakan sebagai muslim, karena mereka masih beribadah kepada selain Allah. Dan ini baru disadari ketika mereka berada di neraka. Mereka baru mengakui, dan tentu saja mereka sangat menyesali. Tapi apa artinya penyesalan di saat itu? Apa artinya pengakuan di saat itu? Mereka mengatakan sebagaimana disebutkan di sini dalam surat Asy-Syu'ara, ya, ayat 97-98. Mereka mengatakan, tallahi in kunna lafi dhalalim mubin id nusawwikum birabbil alamin. Demi Allah, betul-betul kami itu dulu waktu di dunia, betul-betul kami itu dalam keadaan tersesat dengan kesesatan yang sangat nyata, kesesatan yang sangat jelas, yaitu beribadah kepada selain Allah. Ini kesesatan yang sangat jelas. Mereka mengakui ini, tapi sayangnya pengakuannya saat sudah di neraka, sudah terlambat. Nah, maka ini pelajaran bagi kita untuk betul-betul kita yakin dengan seyakin-yakinnya bahwasanya la ilaha illallah, bahwasanya tidak ada yang diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain Allah, siapapun dia, apapun kedudukannya, tidak berhak untuk diberikan peribadatan. Maka jangan sampai kemudian
seperti orang musyrikin yang diceritakan oleh Allah bahwa mereka mengakui bahwa betul-betul mereka tersesat dengan kesesatan yang nyata karena mereka tidak mau meninggalkan sesembahan-sesembahan yang batil, yaitu sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka mengatakan tadi, demi Allah tallahi in kunna la fi dhalalim mubin, demi Allah betul-betul kami itu dulu waktu di dunia tersesat dengan kesesatan yang nyata. Kenapa? Mereka mengakui idnu sawwikum birabbil alamin, karena kami menyamakan kalian, yaitu selain Allah, dengan Rabbul Alamin. Karena kami menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara yang itu khusus bagi Allah. Nah, ini namanya syirik. Jadi syirik itu menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara yang itu khusus bagi Allah. Gitu ya. Misalnya perkara yang itu khusus bagi Allah, misalnya mencipta, mengatur alam semesta, memberi rizki, menyembuhkan, itu khusus hanya Allah yang bisa melakukannya. Kalau kita meyakini ya, selain Allah bisa mencipta, bisa mengatur alam semesta, bisa menyembuhkan, maka telah berbuat syirik ya. Karena telah menyekutukan Allah dalam perkara yang itu khusus bagi Allah gitu. Ya. Kalau itu khusus bagi Allah, maka berarti selain Allah tidak bisa melakukannya. Harusnya seperti itu. Jangan kemudian selain Allah disamakan dengan perkara-perkara itu hanya Allah yang satu-satunya yang bisa melakukannya. Termasuk kesyirikan adalah mengkhususkan Allah dalam perkara atau menyamakan Allah dengan selain Allah dalam perkara yang khusus bagi Allah, yaitu ibadah. Ibadah itu khusus untuk Allah. Kalau ibadah yang ini khusus untuk Allah diberikan juga kepada selain Allah, maka dia telah menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara yang itu khusus bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama tadi syirik dalam hal rububiyah, yang kedua syirik dalam hal ibadah. Ya. Ma'annahum, dikatakan oleh penulis kitab ini, ma'annahum lam yusawwuhum bihi min kulli wajhin. Meskipun orang-orang musyrikin yang disebutkan di dalam Al-Quran, yaitu orang-orang musyrikin ketika Nabi SAW diutus dahulu kepada mereka, itu orang-orang musyrikin zaman dahulu itu tidak menyamakan Allah dalam segala sisi ya. Tidak menyamakan Allah dalam segala sisi. Apakah mereka menyamakan Allah dalam hal penciptaan? Mereka menyamakan Allah dengan selain Allah dalam hal mampu mencipta? Tidak. Mampu memberi rezeki? Tidak. Lalu kenapa mereka dikatakan musyrik? Karena menyamakan Allah dengan selain Allah dalam hal ibadah, bukan dalam seluruh sisi gitu kan. Jadi meskipun mereka itu tidak menyamakan Allah dalam seluruh sisinya, itu sudah dikatakan sebagai musyrik. Meskipun hanya menyamakan dalam hal ibadah, itu sudah musyrik. Jadi tidak dikatakan musyrik kalau ibadahnya kepada selain Allah saja. Enggak. Kalau dia beribadah kepada selain Allah, meskipun beribadah juga kepada Allah, tetap musyrik. Meskipun dia beribadah kepada Allah, tapi dia juga beribadah kepada selain Allah, itu tetap musyrik. Meskipun dia tidak menyamakan Allah dengan selain Allah dalam hal rububiyah, dalam mencipta, mengatur alam semesta, meskipun tidak menyamakan Allah dalam hal itu, tapi menyamakan Allah dengan selain Allah dalam hal ibadah, itu juga dikatakan musyrik.
Sehingga sebagaimana tauhid itu ada tauhid rububiyah, ada tauhid uluhiyah atau tauhid ilahiyah atau tauhid ibadah, dan ada juga tauhid asma was sifat, maka syirik pun ada 3 secara pembagian ini. Bisa syirik dalam rububiyah, bisa syirik dalam ilahiyah atau ibadah, bisa syirik dalam asma was sifat juga. Nah, ini harus kita pahami. Jangan dianggap yang masa orang sholat dikatakan musyrik. Iya, kalau dia masih beribadah kepada selain Allah. Masa mengucapkan la ilaha illallah dikatakan musyrik? Ya, kalau dia beribadah kepada selain Allah. Ini hukum secara umum maksudnya. Bukan menghukumi apa? Person, tidak. Maksud kita hukum secara umum. Ada orang sholat tapi dia beribadah juga kepada selain Allah, maka musyrik. Ada orang mengucapkan la ilaha illallah tapi dia beribadah kepada selain Allah, maka musyrik. Ada orang meyakini Allah lah satu-satunya yang menyembuhkan, Allah lah satu-satunya yang memberi rizki, tapi beribadah kepada selain Allah, maka ini juga musyrik. Jadi tidaklah dikatakan musyrik kalau misalnya harus berbuat syirik dalam keseluruhan, tidak pernah beribadah kepada Allah, berbuat syirik dalam rububiyah, berbuat syirik dalam uluhiyah juga, atau dalam ibadah juga. Tidak, berbuat syirik dalam satu hal saja, itu sudah dikatakan musyrik. Wala ja'aluhum khaliqin wala raziqin. Orang-orang musyrikin di masa Nabi SAW itu orang-orang yang tidak menjadikan selain Allah mereka yakini sebagai pencipta, tidak. Mereka tidak menjadikan sesembahan selain Allah dengan mereka yakini sebagai yang memberi rizki, tidak. Tidak. Mereka beribadah kepada selain Allah itu bukan karena meyakini yang diibadahi itu pencipta, bukan. Bukan karena meyakini yang diibadahi itu memberi rizki, tidak. Ya tadi, meyakini kalau beribadah kepada selain Allah ini akan dapat syafaatnya. Meyakini kalau beribadah kepada selain Allah ini akan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tentunya adalah apa? Ya, tipuan setan, ya. Lakin alimu fi qa'ri jahannam. Namun mereka itu baru menyadari, ya, ketika sudah di dasar jahanam, ketika sudah di lembah-lembah jahanam, mereka baru menyadari, ya, anna khalatahum al-iqrar bidzarrah min daratil isyraq fi tauhidil ibadah sayyarahum kaman sawwa bainal asnam wa baina rabbil anam. Mereka baru mengetahui bahwa, ya, apa yang mereka lakukan, ya, berupa pernyataan, ya, apa namanya, mereka mencampurkan antara tauhid rububiyah dengan kesyirikan. Mereka mencampurkan tauhid rububiyah dengan kesyirikan, yaitu beribadah kepada selain Allah. Itu sama saja telah menyamakan siapa? Selain Allah dengan Allah. Bahwa mereka mencampurkan antara tauhid rububiyah dengan peribadatan kepada selain Allah, mereka telah menyamakan selain Allah dengan Allah. Berarti mereka telah menyamakan patung, kalau yang diibadahi patung, dengan Allah. Mereka enggak, saya enggak menyamakan. Saya tidak meyakini patung itu apa? Bisa mencipta, bukan di situ menyamakannya. Tapi kenapa engkau ibadahi? Kenapa engkau berikan persembahan kepadanya? Karena berikan sembelihan. Kenapa engkau bernazar untuknya? Itu yang maksud dari menyamakannya di situ dalam hal ibadah, karena itu khusus hanya untuk Allah Subhanahu
wa taala gitu. Ya, dan yang jelas penyesalan mereka tidak ada artinya, ya. Dan mereka ya meminta sebagaimana dalam banyak ayat ya, mereka itu dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, misalnya di sini dalam surat Ghafir, mereka mengatakan wa qala alladziina finnar li khazanati jahannam, penghuni neraka, orang-orang musyrikin yang telah ditetapkan sebagai penghuni neraka akan berkata kepada penunggu jahannam, kepada malaikat yang menunggu jahannam. Apa yang mereka katakan? Ud'u rabbakum yukhaffifu 'anna yawman minal 'adzab. Mintalah kepada Rabb kalian, wahai malaikat penunggu jahannam, mintalah kepada Rabbmu. Padahal Allah itu Rabbnya malaikat atau Rabbnya dia juga? Dia meyakini Allah sebagai Rabb atau bukan? Dia meyakini tauhid rububiyah apa tidak? Di saat itu malu untuk mengatakan Rabb, Allah sebagai Rabbnya itu malu. Jadi orang musyrik bagaimana mungkin dia akan mengatakan di alam barzah Rabbi Allah? Itu gak bisa. Gak bisa dia. Gak bisa. Karena kalau dia meyakini Rabbnya Allah, harusnya dia meninggalkan sesembahan selain Allah. Oleh karena itu ketika di neraka jahanam, mereka malu untuk mengatakan mintalah kepada Rabb kami. Wahai penjaga neraka, mintalah kepada Rabb kami, Rabb kita. Mereka nggak berani mengatakan itu, tapi mereka mengatakan mintalah kepada Rabb kalian, kepada Rabb kalian. Ini merasa dirinya tidak pantas meyakini Allah sebagai Rabbnya. Apa permintaannya? Yukhaffif 'anna yauman minal 'adzab. Ringankanlah bagi kami siksa. Ringankanlah untuk kami siksa meskipun hanya 1 hari saja. Mintakanlah keringanan supaya diringankan siksanya 1 hari saja. Nah, kemudian dalam ayat yang lainnya, walladzina kafaru lahum naru jahannam. Mereka orang-orang kafir, bagi mereka jahannam. Orang-orang musyrikin, bagi mereka jahannam. La yuqda alaihim fayamutu. Tidak akan dimatikan mereka, tidak akan dimatikan. Tidak akan dimatikan orang musyrikin itu di neraka, enggak akan dimatikan. Wala yukhaffafu anhum min adzabiha, dan tidak pula akan diringankan azabnya. Dimatikan ya tidak, diringankan juga tidak. Kadzalika najzi kulla kafur, maka demikianlah kami, yaitu Allah, akan membalas orang-orang kafir, orang-orang musyrik yang masih beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dalam ayat yang lainnya mereka memanggil ya, malaikat Malik sebagai pemimpin penjaga neraka jahanam. Yang menjaga banyak, tapi pemimpinnya malaikat Malik namanya. Dikatakan dalam surat Az-Zukhruf, wa nadau ya Malik. Mereka orang-orang musyrikin, orang kafir yang ada di neraka memanggil, wahai Malik, pemimpin penjaga neraka. Liyaqdi alaina rabbuk, mintakanlah kepada Rabbmu. Lihat, mengatakan kepada Rabbmu, bukan kepada Rabb kita, kepada Rabbmu, mintakanlah agar kami dimatikan. Matikanlah kami. Ya. Tapi jawabannya apa? Qala innakum makithun. Jawabannya malaikat Malik mengatakan, justru kamu selamanya akan berada di neraka. Selamanya akan berada di neraka. Nah, ya. Maka ya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari ayat-ayat tadi kita bisa menyimpulkan ada beberapa permintaan ya. Ada beberapa permintaan yang diminta
oleh orang-orang musyrikin. Nah, di antaranya apa? Minta untuk dimatikan. Minta untuk dimatikan. Terus minta apa lagi? Minta untuk diringankan meskipun sebentar. Ada satu lagi dalam surat Fatir juga, ya. Itu mereka mengatakan Rabbana akhrijna na'mal salihah. Ya Allah, keluarkanlah kami dari api neraka, kembalikan kami ke dunia, kami akan beramal soleh. Ghairal ladzi kunna na'mal, tidak seperti dulu saya masih beribadah kepada engkau, beribadah kepada Allah dan beribadah kepada selain Allah. Tidak, sekarang saya akan beribadah hanya kepada Allah saja. Maka keluarkanlah kami dari api neraka, kembalikan kami ke dunia, kami akan berubah. Ini permintaannya. Jadi ada berapa itu? 3 permintaannya. Ya, permintaannya 3. Minta dikeluarkan dari api neraka untuk kembali ke dunia, untuk beramal soleh, minta diringankan, minta dimatikan. Tapi semua permintaan itu tidak mungkin, ya, tidak akan dikabulkan. Allah sudah menetapkan bahwa kehidupan akhirat adalah kehidupan yang abadi, yang selamanya. Kehidupan dunia adalah kehidupan yang sementara. Ketika sudah hari kiamat, maka sudah selesai kehidupan dunia. Untuk seluruh manusia selesai sudah semuanya. Ada juga yang belum kiamat sudah meninggal. Ini namanya kiamat sughra. Itu pun tidak bisa kembali. Apalagi yang sudah terkena kiamat kubra, yang itu mengenai seluruh manusia. Kalau kiamat sughra kan pada beberapa tempat, pada beberapa waktu. Ada yang meninggal malam, ada yang meninggal pagi, ada yang meninggal sore, ada yang meninggal di daerah sana, meninggal di daerah sini, dan sebagainya. Itu kiamat sughra. Tapi kalau kiamat kubra itu satu waktu dan seluruh manusia. Maka dengan itulah selesailah yang namanya kehidupan dunia, berpindah pada kehidupan berikutnya, yaitu di akhirat. Dan Allah telah menetapkan bahwa orang-orang musyrikin kekal di neraka. Itu sudah menjadi ketetapan Allah, bahwa orang-orang musyrikin kekal di neraka, tidak akan pernah masuk ke dalam surga. Bahkan ayatnya bahkan akan terus diazab, ya, dan tidak diringankan azabnya. Bahkan dalam ayat yang lainnya Allah menyatakan fadzuqu falan nazidakum illa azaba. Rasakan oleh kalian, rasakan balasannya, tidaklah akan kami tambahi kecuali tambah siksanya. Bukan tambah ringan, apalagi dimatikan, tidak. Tambah berat, akan tambah keras siksanya. Wala'iyadzubillah. Maka ya, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, betul-betul kesempatan hidup di dunia ini hendaknya betul-betul kita ya pergunakan dengan sebaik-baiknya untuk kita betul-betul yakin terhadap kalimat la ilaha illallah, ya. Untuk kita tidak tertipu dengan ya orang-orang yang mengajak kepada kesyirikan, ya, yang dianggap kesyirikan itu kan kalau meyakini selain Allah sebagai pencipta, bukan. Kesyirikan kan kalau beribadah pada patung, bukan. Beribadah kepada siapapun selain Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikatakan di sini, ya, wa qala ta'ala wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun.
bahwasanya orang-orang yang beriman kepada rububiyah Allah, mereka tetap dikatakan musyrik meskipun mereka meyakini tauhid rububiyah. Kenapa? Karena mereka masih beribadah kepada selain Allah. Ai ma yuqirru aksaruhum fi iqrarihi billah wa bi annahu khalaqahu wa khalaqas samawati wal arda illa wa huwa musyrik bi ibadatil awsan. Tidaklah ayat ini dalam surat Yusuf ayat 106 ya. Yaitu tidaklah kebanyakan mereka itu beriman kepada Allah kecuali mereka musyrik. Maksudnya tidaklah keyakinan mereka, keimanan mereka terhadap rububiyah Allah, bahwa Allah sebagai penciptanya, sebagai pencipta langit dan bumi, tidaklah membuat mereka kecuali tetap sebagai musyrik. Kenapa? Karena masih beribadah kepada selain Allah. Jadi imannya mereka adalah pada rububiyah, syiriknya mereka pada ilahiyah atau pada ibadah. Nah, ini ayatnya sangat jelas. Bal samallahu riya fit ta'at syirkan. Bahkan ada orang yang taat, menjalankan ketaatan kepada Allah itu dikatakan berbuat syirik. Ada orang sholat tapi dikatakan berbuat syirik. Kenapa? Sholatnya riya. Sholatnya riya. Sholat tapi dikatakan syirik. Kalau riya, meskipun ini bukan terus jadi musyrik, tidak. Ini syiriknya syirik kecil, tapi artinya itu sudah disebut dengan syirik. Itu sudah disebut dengan syirik. Jadi sangat aneh kalau dikatakan syirik itu kalau beribadah pada patung. Syirik itu kalau meyakini selain Allah sebagai pencipta. Bukan itu maksudnya. Bahkan orang sholat dikatakan bisa berbuat syirik ketika sholat. Ketika baca Quran dikatakan syirik ketika baca Quran. Kenapa? Karena dia riya. Ya, meskipun di sini tentunya bukan dikatakan sebagai orang yang musyrik yang kekal di neraka, tidak, karena dia masih punya tauhid, karena dia memang niatnya dari rumah itu untuk beribadah kepada Allah, tapi tiba-tiba sampai di masjid ketemu orang yang dia inginkan pujiannya, ketemu pimpinannya, ya, ketemu siapa lagi, akhirnya niatnya yang beribadah kepada Allah rusak karena keinginan dia untuk mendapatkan pujian, kepengin dapat sanjungan, jadi rusak. Ini saja sudah dikatakan syirik, ya. Ma'anna fa'ilat ta'ah ma qasada biha ilallah, padahal dia salatnya itu dari rumah karena Allah, tapi kemudian terkena maksud pujian supaya dipuji oleh selain Allah. Wa inna ma arada talabal manzilah bit ta'ah fi qulubin nas, yang kemudian dia menginginkan pujian manusia. Fal mura'i abadallah la ghairahu lakin khalata ibadatahu li talabil manzilah fi qulubil ibad. Jadi orang yang riya itu adalah orang yang beribadah kepada Allah tapi tercampuri oleh keinginan memiliki kedudukan di hati manusia. Ya, menginginkan supaya dipuji oleh manusia. Kita hilangkan keinginan-keinginan itu. Kita hilangkan keinginan-keinginan supaya disanjung oleh manusia, ditinggikan oleh manusia, tidak. Kita ingin ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin agar yang memuji kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Falam yuqbal lahu ibadah, dan salatnya itu diterima apa tidak? Ya kalau sampai dari mulai sholat sampai selesai itu karena ingin dapat pujian, ya menjadi amalan yang tidak diterima, dan Allah menyebutnya dengan kesyirikan. Kama akhrajahu Muslim min hadisi Abi Hurairah
radhiyallahu anhu qala, sebagaimana ini disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim melalui jalan sahabat Abu Hurairah. Yaqulullah, Nabi SAW bersabda, yaqulullah, Allah berfirman atau Allah berkata, ana aghna syuraka 'ani syirki, aku adalah sesembahan yang tidak butuh sekutu. Man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i, barang siapa yang melakukan amalan yang dia sekutukan aku dengan selain aku dalam amalan tersebut, taraktuhu. Man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu, aku tinggalkan amalannya. Wa syirkahu, aku tinggalkan pula sekutu yang disekutukan kepadaku. Jadi tidak diterima. Bal samallahu ta'ala at-tasmiyah bi Abdul Haris syirkan. Bahkan Allah menamai, ya, menyebut penamaan seorang dengan nama Abdul Haris. Orang kok dinamai Abdul Haris, itu syirik. Yang tauhid apa? Abdullah. Yang tauhid Abdullah, Abdul Rahman, Abdul Khaliq, Abdul Razzaq. Itu tauhid. Itu la ilaha illallah. Tapi Abdul Nabi gimana? Abdul Rasul gimana itu? Syirik. Padahal penamaan yang dianggap hal apa? Biasa. Dianggap hal yang, ya, bukan hal yang ibadah kan, cuma penamaan, tapi dikatakan syirik. Ya. Bahwa penamaan Abdul Haris itu syirik. Kenapa? Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah firmankan di dalam surat Al-A'raf ayat 190, falamma atahuma salihah ja'ala lahu syuraka fima atahuma. Ketika datang kepada keduanya, ya, anak yang sehat, anak yang tidak cacat, kemudian keduanya menyekutukan Allah terhadap apa yang datang kepada keduanya. Bisa difahami nggak ini ayatnya? Jadi ada suami istri ini punya anak. Setelah punya anak malah dia itu menyekutukan Allah setelah diberi anak. Maksudnya bagaimana? Dikatakan di sini fa'idahu akhraja Ahmad wa Tirmidzi, telah datang riwayatnya dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi min hadis Samurah, dari hadis Samurah, annahu qala lamma hamalat Hawa. Yang dimaksud dengan ayat ini surat apa ini tadi? Al-A'raf ayat 190. Itu yang dimaksud adalah kisah terkait dengan Hawa, di mana Hawa istrinya Nabi Adam itu hamil, mengandung. Wa kana la ya'ish laha walad, dan setiap melahirkan mati. Setiap melahirkan mati lagi. Maka taufa biha iblis, maka datanglah iblis mengatakan la ya'ish laka walad, kamu akan terus tidak punya anak. Kamu akan terus mengalami apa yang kamu alami. Itu apa? Kalau anak kamu lahir pasti mati. Itu akan menjadi satu hal yang terus menerus, kata iblis. Anak kamu kalau lahir pasti akan mati terus. Hatta tusammihi Abdul Haris, kecuali kalau kamu mau menamai anak kamu nanti lahirnya, kamu namai Abdul Haris. Kalau kamu ngasih nama anak kamu Abdul Haris, maka anak kamu akan hidup. Abdul Haris. Haris itu siapa? Haris itu iblis. Haris itu adalah namanya iblis. Fasammathu, maka akhirnya karena kepengin anaknya kepengin anaknya lahir tidak mati, maka diberikanlah nama Abdul Haris, dan ternyata betul hidup. Ketika diberi nama Abdul Haris, itu anaknya lahir terus hidup terus gitu. Kalau tadi lahir hidup terus mati, lahir hidup terus mati. Kenapa? Kata iblis, karena kamu tidak menamai Abdul Haris. Kalau kamu ngasih nama Abdul Haris, maka akan hidup dan diikuti oleh Hawa. Wa kana dzalika min wahyi syaitan wa amrihi, maka penamaan Abdul Haris itu adalah
Penamaan Abdul Haris itu adalah wahyu dari setan. Hati-hati, ada wahyu setan gitu. Jadi ada orang kok tawaf kok bukan di Ka'bah gitu. Padahal yang namanya tawaf itu hanya di Ka'bah. Kok ada orang tawafnya tidak di Ka'bah? Itu wahyu dari siapa? Setan gitu, ya. Gitu. Jadi hati-hati, ada wahyunya setan. Fa anzalallah al-ayat, maka Allah turunkan ayat ini. Ya. Wasamma hadhihi tasmiyah syirkan, dan kemudian Allah menyebutkan perbuatan Hawa tadi dengan menamai Abdul Haris itu perbuatan syirik. Wa kana iblis yusamma bil Haris, dan iblis itu nama lain, punya nama, iblis punya nama Haris. Ya. Wal qissah fi Duraril Mansur wa ghairihi, dan kisah ini ada dalam kitab Durar Al-Mansur. Cuma kisah ini khilaf para ulama. Ada yang mengatakan sahih, ada yang mengatakan tidak. Yang mengatakan sahih, ada yang mengatakan ini kisahnya Adam dan Hawa. Tapi ada juga yang mengatakan bukan, kalau Adam Hawa kayaknya nggak mungkin. Terus siapa ini? Ini kisahnya keturunannya Adam dan Hawa. Keturunannya Adam dan Hawa itu ada yang melakukan seperti ini. Ala kulli hal, yang jelas ya, menamai orang dengan nama seperti itu, hambanya manusia gitu. Abdul Rasul, Abdul Nabi, Abdul Wali Fulan, itu syirik. Apalagi kalau beribadah kepada selain Allah. Meskipun kesyirikan di sini juga apa? Kesyirikannya bukan syirik yang seperti beribadah kepada selain Allah, tidak. Tapi ini kesyirikan. Ya. Jadi kalau kita kasih nama ya jangan seperti itu. Kita kasih nama ya Abdullah, nama yang paling dicintai Allah, Abdullah, Abdurrahman. Kalau mau pakai Abdu itu harus kepada Allah, harus kepada nama-nama Allah, jangan kepada makhluk. Ya, jangan kepada makhluk, dan itu termasuk jadi jenis kesyirikan. Ya, kalau yang seperti ini aja syirik, apalagi beribadah kepada selain Allah. Menyebut hambanya apa? Haris saja syirik, apalagi memberikan persembahan sembelihan kepada Haris ini. Haris itu siapa? Iblis itu. Nah, itu. Maka jamaah hormati Allah Subhanahu wa taala, benar-benar kita butuh ilmu, benar-benar kita butuh pertolongan Allah. Teruslah kita memuji Allah. Jangan kita merasa telah melakukan kebaikan atas kemampuan kita. Jangan kita merasa telah mendapatkan kebaikan karena kehebatan kita. Kebaikan itu datangnya dari Allah. Kebaikan itu kalau kita bisa melakukannya atas pertolongan Allah, maka kewajiban kita terus mengatakan alhamdulillah, dan terus kita memohon kepada Allah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, bahwa ilmu tentang la ilaha illallah merupakan ilmu yang harus betul-betul kita fahami dengan rinci, dengan benar, supaya kita betul-betul menjadi seorang muslim yang bertauhid, yang kemudian menghadap Allah betul-betul di atas keimanan, di atas keislaman. Mudah-mudahan Allah senantiasa memperbaiki agama kita. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita semuanya, dosa-dosa kedua orang tua kita, dosa-dosa guru-guru kita, dosa-dosa para masyayikh kita. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa seluruh kaum muslimin, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.